Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Saya sangat bersyukur hari ini ada kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu jemaat dari GKKA Panakukang, baik yang hadir secara onsite di tempat ini maupun yang ada secara online ya. Dan ini adalah sebuah kesempatan pertama untuk saya menyampaikan firman Tuhan di kebaktian umum. Bapak Ibu, sebenarnya beberapa tahun lalu saya sempat melayani di tempat ini tahun 2018 ya, dan hari ini bersyukur bisa kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya, karena saya juga mau disayang di sini Bapak Ibu, alangkah lebih baik saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya adalah Pendeta Tias Afandi. Mungkin kalau Anda lihat di warta jemaat Bapak Ibu, Anda pikir hari ini yang khotbah seorang wanita ya, karena Pendeta Tias namanya ya. Tapi Bapak Ibu, saya seorang pria. Saya melayani di Gereja Kristen Baptis Jakarta, Jemaat Taman Kencana di daerah Cengkareng, Jakarta ya. Sehingga saya bisa hadir di tempat ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita akan langsung masuk ke dalam tema dari firman Tuhan hari ini, yaitu yang diberikan kepada saya adalah The Great High Priest. Kita akan bicara Kristus, Sang Imam yang agung, Sang Imam besar yang agung bagi setiap kita. Bapak Ibu, kalau kita bicara kehidupan Kristen, maka kehidupan Kristen adalah kehidupan tentang mengenal Kristus lebih dalam lagi. Harusnya Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen semakin hari kita semakin mengenal Kristus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kenapa pentingnya Bapak Ibu mengenal Kristus? Karena mengenal Kristus akan menolong kita untuk mengenal diri kita. Bapak Ibu, kalau Anda ingin mengenal dirimu lebih dalam, maka mulailah dengan mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka kita akan bisa mengenal diri kita. Siapa kita sesungguhnya, itu dimulai dari pengenalan kita akan Tuhan. Bapak Ibu, Tim Keller mengatakan bahwa ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka kita akan melihat diri kita semakin hari semakin kecil, bukan semakin besar. Harusnya perjalanan kehidupan Kristen itu adalah kehidupan mengenal Tuhan lebih besar lagi, dan akhirnya kita melihat diri kita lebih kecil lagi. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana kita mengenal Kristus. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Allah kita adalah Allah yang menyatakan dirinya. Dan Kristus, Bapak Ibu, ketika dia hadir di dunia ini, Kristus dikenal dengan banyak sebutan. Ya, dia disebut sebagai anak Allah, dia disebut sebagai sahabat orang berdosa. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat bersama-sama pengenalan akan Kristus, yaitu Kristus sebagai imam besar yang agung, the great high priest. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Ibrani pasal yang keempat. Dari Ibrani pasal yang keempat, saya akan mengajak kita membaca 3 ayat saja, yaitu dari ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Jadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ayat 14 saya mau ajak kita baca sekali lagi bersama-sama, 2, 3. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Dikatakan kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang imam besar agung, untuk orang-orang di zaman itu mungkin mudah bagi mereka untuk memahami apa itu imam besar agung. Tapi bagi kita Bapak Ibu, orang Kristen yang hidup di era modern ini, mungkin kita tidak ada gambaran yang terlalu jelas apa artinya seorang imam besar yang agung.
Bapak Ibu, memang kitab Ibrani ini tidak jelas ditulis oleh siapa, tetapi yang jelas penulis sangat tahu bahwa para pembaca ini adalah orang-orang Yahudi yang memahami Taurat dengan baik. Kalau Anda membaca kitab Ibrani ini, kita melihat dengan detail dia menyebutkan banyak hal, dan kelihatannya sang pembaca ini diyakini adalah pembaca yang paham akan budaya orang Yahudi. Sang pembaca ini adalah orang-orang yang paham akan Taurat, kitab Taurat Musa. Sehingga penulis itu menulis dengan demikian. Dan pada bagian ini dia mengatakan bahwa Yesus itu digambarkan sebagai imam besar agung. Bapak Ibu, apa artinya Yesus sebagai imam besar agung? Saya ingin mengajak kita melihat sedikit apa itu tugas dari seorang imam. Kalau kita membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, Bapak Ibu tidak asing bagi kita mendengar kata imam. Imam itu adalah seseorang yang bertugas dalam mengurus peribadahan. Jadi Bapak Ibu, pada waktu itu imam adalah orang yang memang ditunjuk untuk mengurus peribadahan agar ibadah umat Allah itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan peraturan Tuhan. Kita tahu bahwa para imam ini berasal dari suku Lewi. Mereka adalah orang-orang yang memang dikhususkan Tuhan. Karena pada waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, pada waktu itu umat Allah menyembah patung lembu emas, tapi ada satu suku yang tidak menyembah, yaitu suku Lewi. Dan sejak saat itu suku Lewi ditentukan oleh Tuhan untuk mengurus peribadahan. Jadi imam-imam ini adalah orang-orang yang bertugas untuk mengurus peribadahan agar ibadah di rumah Allah, agar ibadah itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Imam juga dipahami sebagai seorang perantara antara Allah dengan umatnya. Bapak Ibu, ini adalah tugas dari imam. Tetapi Yesus disebut bukan hanya sekedar imam, Yesus disebut sebagai imam besar agung. Jadi Bapak Ibu, di dalam budaya Yahudi memang ada imam, ada juga imam besar agung. Imam besar agung ini adalah imam tertinggi di atas seluruh imam yang ada. Hanya ada satu orang yang ditunjuk, di mana imam ini adalah seorang yang akan masuk setahun sekali ke tempat Maha Kudus untuk mempersembahkan darah anak domba. Jadi Bapak Ibu, di hari penebusan biasanya setahun sekali sang imam besar agung ini akan masuk ke tempat Maha Kudus, ya. Setelah menyucikan dirinya, dia adalah seseorang yang dipilih dan dia akan masuk ke sana untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Sehingga akhirnya kita yang tadinya tidak berkenan diperkenankan Tuhan. Itulah Bapak Ibu tugas dari imam. Dikatakan jadi kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit. Kita sekarang mempunyai imam besar agung yang berbeda dengan imam besar agung yang ada pada waktu itu. Para pembaca yang adalah orang-orang Yahudi pasti tahu betul yang dimaksud dengan imam besar agung ini seperti apa. Tetapi dikatakan kita sekarang mempunyai imam besar agung yang bukan lagi masuk setahun sekali, karena setiap tahun harus mengulangi ini. Tetapi kita punya imam besar agung dikatakan yang telah melintasi langit, yang berbeda dengan seluruh imam besar yang ada. Dalam Ibrani 9 ayat yang ke-24 dikatakan sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah bagi kepentingan kita. Bapak Ibu, ini bedanya. Kalau imam besar agung pada waktu itu hanya masuk ke tempat Maha Kudus sekali setahun. Tetapi dikatakan bahwa Yesus bukan hanya sekedar masuk ke tempat Maha Kudus, tetapi dia naik ke surga. Bukanlah tempat kudus buatan tangan manusia yang merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi dikatakan Yesus masuk ke dalam surga sendiri. Itulah dia Bapak Ibu kenapa Yesus harus naik ke surga. Ya, dulu Bapak Ibu waktu saya belum paham, saya pikir kenapa Yesus gak tetap di dunia aja bersama-sama dengan kita, betul gak? Kan akan lebih enak kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita di dunia ini. Tapi ternyata Bapak Ibu, Yesus naik ke surga bukan untuk enak-enakan di surga. Jangan Anda pikir Bapak Ibu setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga untuk di sana menikmati penyembahan, untuk di sana Yesus hanya sekedar enak-enakan, adem-ademan di surga Bapak Ibu. Bukan demikian.
Tetapi dikatakan Yesus masuk ke dalam surga, yaitu untuk menghadap hadirat Allah bagi kepentingan kita. Bapak Ibu, inilah yang Yesus lakukan. Yesus melakukan sebuah tugas keimaman, yaitu dia menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Yesus ada di surga menghadap hadirat Bapa guna kepentingan kita. Karena sebenarnya tidak ada satupun di antara kita yang layak dan berkenan untuk menghadap hadirat Bapa. Tapi kita bersyukur karena Kristuslah yang memungkinkan kita diperkenan oleh Allah. Kristus menjadi imam besar agung. Dia menghadap hadirat Bapa guna kepentingan kita. Bapak Ibu, baik dalam ibadah, baik dalam doa, baik dalam penyembahan kita pribadi di rumah, sebenarnya tidak ada satupun di antara kita yang layak untuk menghadap hadirat Tuhan. Tapi kalau kita semua hari ini penuh keberanian datang ke tempat kudus Tuhan, itu semua karena Kristus yang telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang tak bercacat. Bapak Ibu, kalau pada waktu itu seorang imam, dia harus masuk mempersembahkan korban pertama-tama untuk dirinya sendiri dulu. Karena imam besar agung pada waktu itu juga orang berdosa. Sehingga dia pun harus membawa korban penghapusan dosa bagi dirinya. Dan juga membawa korban penghapusan dosa bagi umat Allah. Dan itu harus diulang sekali setahun. Tetapi berbeda dengan Yesus, Yesus itu mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Makanya persembahan Kristus cukup satu kali untuk selamanya. Ketika dia masuk ke tempat Maha Kudus, dia mempersembahkan dirinya. Sehingga setiap kita, Bapak Ibu, tidak perlu mengulang persembahan kurban itu. Makanya tidak ada lagi persembahan tahun demi tahun. Karena ketika Yesus masuk, dia menghadap hadirat Bapa. Ketika Allah Bapa melihat kita, Allah Bapa itu bukan melihat kita sebenarnya, tapi Allah Bapa melihat Kristus yang menghadap hadirat Bapa guna kepentingan kita. Bapak Ibu, karena persembahan-persembahan kita itu jauh dari sempurna. Karena ibadah-ibadah kita tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sepenuhnya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Allah mengasihi kita bukan berarti Allah turun standar. Tuhan kita gak pernah turun standar. Di dalam ibadah, Bapak Ibu, Tuhan itu punya standar yang sempurna. Tuhan ingin ibadah kita sempurna di hadapan Tuhan. Tapi saya tahu betul Bapak Ibu bahwa saya pun sebagai seorang pendeta tidak pernah beribadah dengan sempurna di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan hadir ke tempat ini melihat penyembahan kita. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan senang atau kecewa dengan penyembahan kita? Bapak Ibu, bayangkan di surga, Tuhan menikmati penyembahan para malaikat yang sempurna. Betul gak? Bapak Ibu, saya mau tanya, malaikat ada gak nyanyi falas? Gak ada ya, betul gak ya? Ada gak malaikat nyanyi salah lirik gitu ya? Salah masuk. Bapak Ibu, malaikat itu mempersembahkan sebuah penyembahan yang sempurna. Itu baru bicara teknis ya. Belum lagi Bapak Ibu, kita seringkali badan kita ada di sini, tapi hati dan pikiran kita entah ada di mana, betul nggak? Bayangkan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu percaya Tuhan hadir di sini? Amin. Dia ada di tengah-tengah kita, bahkan dia yang mengundang kita hadir ke tempat ini. Bayangkan ketika dia berjumpa dengan kita di tempat ini, Bapak Ibu, Tuhan itu bukan hanya melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat hati kita. Berapa banyak seringkali kita bernyanyi menyembah Tuhan, badan kita ada di tempat ini, tapi hati kita entah ada di mana. Mungkin hari ini Anda berhasil, tapi bagaimana minggu depan? Karena sebenarnya ini adalah perjuangan kita, peperangan kita minggu demi minggu untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita harus sadari bahwa sebenarnya penyembahan kita jauh dari yang Tuhan harapkan.
Tapi kalau penyembahan Anda dan saya diterima oleh Tuhan, itu sebenarnya semata-mata hanya karena Kristus yang memungkinkan kita. Allah Bapa bisa tersenyum melihat kita karena Allah Bapa melihat Kristus yang mewakili kita. Kristus yang menjadi pengantara kita. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Kita dapat diperkenan oleh Allah Bapa, Bapak Ibu, itu semua semata-mata karena Kristus Sang Imam Besar Agung. Bapak Ibu, satu kali ada seorang pianis maestro bernama Paderewski. Bapak Ibu, dia ingin melakukan sebuah recital, ya, konser besar. Bapak Ibu, lalu konser akan segera dimulai. Orang sudah mulai memenuhi ruangan pada waktu itu. Ya, piano yang sangat baik sudah disiapkan, yang pastinya sudah di stem dengan baik, ya, tidak false. Lalu Bapak Ibu, detik-detik menuju konser akan segera dimulai, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang naik ke atas panggung. Lalu anak itu memainkan piano dari sang maestro itu. Bapak Ibu, anak itu memainkan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Bayangkan semua pengunjung mulai resah, Bapak Ibu, karena berpikir bahwa wah, ini akan mengacaukan suasana. Ya, karena sang maestro ini akan main pianonya, bisa jadi juga dia nanti marah ya kalau pianonya ini dipakai sembarang, apalagi dipakai anak-anak. Dan itu detik-detik menuju konser akan dimulai. Ketika orang-orang lagi berusaha untuk maju ke depan untuk bawa anak itu turun, tiba-tiba sang maestro keluar dari belakang panggung. Dia keluar dari belakang panggung dan dia menghampiri anak itu. Wah, orang-orang takut ya, karena kemungkinan apakah dia akan marah atau seperti apa. Lalu Bapak Ibu, pada waktu itu ketika anak itu lagi mainin Twinkle Twinkle Little Star, tiba-tiba sang pianis itu membisikkan anak itu, mengatakan gini, lanjut main terus. Anak itu tetap main. Lalu Bapak Ibu, tiba-tiba sang maestro itu memberikan sebuah iringan arpeggio yang indah dari Twinkle Twinkle Little Star itu. Dimana akhirnya Twinkle Twinkle Little Star yang kelas anak-anak itu jadi kelas dunia. Dan itu jadi sebuah opening konser yang begitu luar biasa. Ya. Dan Bapak Ibu, itu sudah direka ulang. Saya akan ajak kita untuk menyaksikan video ini. Where's Tommy? I thought he was with you. No. Jack. Tommy? Go get him. Don't stop. Keep playing. Here we go. Here's the fun part. Did you do this? Great job. Encouragement. Pass it on. Lalu perhatikan, sebuah permainan kelas anak-anak Bapak Ibu berubah menjadi sebuah permainan kelas dunia. Jadi Bapak Ibu, permainan yang dilakukan oleh Paderewski itu menutupi apa yang dilakukan oleh anak ini sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang spektakuler. Bapak Ibu, sebenarnya demikian pula dengan persembahan kita, penyembahan kita, dan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya semuanya jauh dari sempurna. Tapi kita bersyukur Kristus Sang Imam Agung itu menutupi setiap kelemahan kita. Sehingga akhirnya penyembahan kita, ibadah kita, doa-doa kita, kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang diperkenankan Tuhan. Itu artinya semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena Kristus. Itu artinya Kristus sebagai Sang Imam Besar Agung bagi setiap kita, yaitu Dia memungkinkan kita
untuk menjadi pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Kristus berbeda dengan imam besar yang lain karena Kristus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita lagi sharing ya tentang pergumulan yang berat, ada orang yang tiba-tiba ngomong begini ya, saya paham apa yang kamu rasa. Bapak Ibu, kadang-kadang itu cuma jadi ucapan klise. Karena sebenarnya Bapak Ibu kita nggak bisa memahami apa yang orang lain sesungguhnya rasakan. Tetapi berbeda dengan Kristus. Di dalam keilahiannya dia maha tahu. Dia tahu apa yang Anda rasakan. Tetapi di dalam kemanusiaannya Kristus pun pernah merasakan semua penderitaan yang kita alami. Tetapi bedanya dikatakan apa? Ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sang imam besar agung kita juga pernah mengalami pencobaan, tapi bedanya dia menang. C.S. Lewis, Bapak Ibu, mengatakan bahwa adalah sebuah ide konyol bahwa orang baik tidak tahu apa artinya godaan. Ini adalah kebohongan yang jelas. Hanya mereka yang menahan godaan yang tahu seberapa kuat godaan itu. Jangan pikir Bapak Ibu, kita ini adalah orang yang tahu betul dengan artinya pencobaan. Dan Tuhan itu gak tahu artinya pencobaan. Tapi justru Bapak Ibu, C.S. Lewis mengatakan bahwa orang yang paling tahu beratnya pencobaan adalah orang yang menang menghadapi pencobaan. Sama seperti gini ya, kalau Anda mau tahu kekuatan dari tentara Amerika, caranya adalah apa? Lawan. Kalau Anda udah nyerah sebelum perang, Anda nggak tahu kekuatannya. Bapak Ibu, saya pernah, waktu zaman saya SD, SMP, saya tuh ada di klub badminton. Lalu di klub kami itu seringkali adakan turnamen, ya. Jadi turnamen pertama saya masuk turnamen yang besar, Bapak Ibu. Saya pertama kali main single, dan Bapak Ibu tahu pertama kali saya berhadapan dengan siapa? Tommy Sugiarto. Jadi waktu pertama dapat urutan siapa lawan siapa, Bapak Ibu, itu saya langsung lihat, ya Tommy Sugiarto. Secara usia dia lebih muda dari saya pada waktu itu, tapi saya tahu dia juara selalu gitu di zaman itu. Jadi waktu saya berhadapan dengan dia, saya langsung begini. Kalah saya. Saya udah kalah sebelum perang. Waktu main, saya nggak keluarin semua tenaga saya karena saya tahu, udahlah saya pasti kalah. Dan saya ingat 2 babak itu 21-2 dan 21-1 skornya. Ya, saya kalah sebelum berperang pada waktu itu. Saya yakin hari itu Tommy Sugiarto nggak perlu keluarin tenaganya. Waktu itu aja saya udah mati-matian lawan dia dan saya bilang, wah jago banget. Tapi sebenarnya itu belum kejagoannya dia. Karena dia akan sangat teruji kehandalannya kalau dia berhadapan dengan yang setara dengan dia, betul gak? Atau yang bisa mengalahkan dia. Itu bedanya kita dengan Kristus. Jangan pikir Anda dan saya tahu betul dengan pencobaan. C.S. Lewis mengatakan, Kristus dialah satu-satunya manusia yang tidak pernah menyerah pada pencobaan. Juga satu-satunya manusia yang paling tahu sepenuhnya apa artinya pencobaan itu. Kita bersyukur karena Kristus telah menang bagi setiap kita. Bapak Ibu, mudah bagi kita untuk jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi dia adalah imam besar yang telah menang. Dan dia bukan menang bagi dirinya sendiri. Karena Kristus tidak perlu memenangi dirinya sendiri. Karena Kristus tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Kristus tidak perlu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kemenangan Kristus itu semua diberikan sepenuhnya bagi kita. Agar kita yang kalah bisa menang di dalam Tuhan. Berapa banyak di antara kita, kalau kita sudah kalah, kalau kita sudah jatuh,
kita justru seringkali merasa bahwa diri kita tidak layak. Bukannya kita menghampiri Tuhan, tapi seringkali kita makin merasa jauh dari Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang karena Anda telah jatuh, Anda merasa tidak layak lagi berdoa. Berapa banyak di antara kita yang kita merasa karena kita telah jatuh, tidak layak lagi saya datang beribadah. Tahukah Bapak Ibu, ketika Anda jatuh justru Anda perlu berdoa. Tapi berapa banyak dari kita merasa doa-doa saya tidak akan dijawab oleh Tuhan karena saya telah jatuh. Tapi ekstrim berikutnya, khususnya bagi orang-orang yang merasa dirinya berhasil dalam membangun kehidupan Kristennya, seorang yang rajin melayani Tuhan, seorang yang rajin untuk memberikan persembahan. Seringkali kita merasa bahwa kitalah orang-orang yang paling pantas untuk dijawab doa-doanya oleh Tuhan. Bukankah kita seringkali merasa demikian? Dulu saya Bapak Ibu di awal-awal pelayanan, kalau ada bolong saat teduh aja satu kali, wah langsung merasa pelayanan ini tidak layak. Tapi kalau lagi doa puasa, ya, kalau lagi kehidupan rohaninya kelihatan baik gitu ya, wah ada sebuah confident, ada sebuah kepercayaan diri. Karena saya merasa bahwa pelayanan saya menjadi layak karena apa yang saya lakukan. Ibadah saya menjadi pantas karena apa yang saya lakukan. Tuhan menjadi pantas menjawab doa-doa saya karena saya telah memberikan banyak. Berapa banyak orang Kristen seringkali mengatakan, Tuhan, kan saya sudah rajin ke gereja. Tuhan, kan saya sudah rajin memberi persembahan. Kok Tuhan kasih saya penyakit? Kita merasa bahwa untuk orang-orang seperti kita harusnya pantas diperlakukan baik oleh Tuhan. Tetapi bukanlah demikian. Kristus tidak perlu jadi imam besar agung kalau Anda cukup baik di hadapan Tuhan. Kristus tidak perlu naik ke atas kayu salib kalau hidupmu cukup pantas dan layak di hadapan Tuhan. Kenapa Kristus naik ke atas kayu salib? Karena hidup kita jauh dari yang namanya layak. Karena hidup kita tidak mungkin memperkenankan hati Tuhan. Makanya Yesus perlu naik ke atas kayu salib bagi Anda dan saya. Sehingga bagi Anda yang terjatuh, saya nggak tahu Bapak Ibu dosa apa yang Anda lakukan dalam hidupmu. Saya nggak tahu seberapa besar kejatuhan kita. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja dengan topeng-topeng yang luar biasa, tapi seringkali menyembunyikan hidup-hidup yang penuh dengan keburukan. Saya nggak tahu seberapa dalam kita jatuh. Tapi hari ini Kristus memanggil kita kembali pulang. Karena dia adalah imam besar agung yang turut merasakan setiap kelemahan-kelemahan kita. Anda layak dan pantas bukan karena apa yang kita lakukan, tapi semua karena apa yang Kristus lakukan. Sehingga selanjutnya ayat yang ke-16, Bapak Ibu, ini merupakan implikasinya, ini merupakan dampaknya. Makanya dikatakan sebab itu, kalau Anda sudah memahami bahwa Kristus adalah imam besar agung kita, sebab itu dikatakan marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Sehingga kalau kita sudah menyadari bahwa Kristus adalah imam besar agung, ketika kita menghadap Kristus, sebenarnya kita bukan lagi menghadap tahta pengadilan Tuhan, tetapi kita menghadap tahta anugerah Tuhan. Karena pengadilan Kristus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Pengadilan dunia, siapa yang bersalah akan dihukum. Tetapi di dalam tahta pengadilan Kristus, itu adalah tahta anugerah. Ketika kita berhadapan dengan dia, ketika kita mengaku dosa kita di hadapannya, dikatakan ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, harusnya setiap hari kita menghampiri tahta anugerah Tuhan
untuk kembali disegarkan, untuk kembali dipuaskan, untuk kembali kita diingatkan bahwa Anda dan saya diampuni bukan karena perbuatan baikmu, tapi semata-mata karena Kristus, Sang Imam Besar Agung. Tadi di awal khotbah ini saya mengatakan, pengenalan akan Kristus akan menolong kita untuk mengenal siapa kita. Dan hari ini, kalau kita sudah mengenal bahwa Kristus adalah Sang Imam Besar Agung, kita akan kembali mengenal diri kita. Iya, kita adalah orang yang amat berdosa. Tapi di saat yang bersamaan, kita pun adalah orang yang amat dikasihi oleh Tuhan. Karena Kristus telah menang bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala kita, bersama-sama kita berdoa.